Sebuah berita menggemparkan baru datang pagi ini, Jumat 7 Agustus 2026. Vinicius Junior resmi memperpanjang kontrak di Real Madrid. Kalau ada klub yang paling sedih, mungkin klub itu adalah Arsenal. Kenapa? Karena selama ini mereka sudah mengusahakan apapun demi mendapatkan pemain asal Brasil itu. Mikel Arteta sudah bermimpi menjadikan Arsenal mini Samba. Bahkan tawaran maha fantastis kabarnya sudah dipersiapkan karena menurut Arsenal mereka bisa meyakinkan Vini. Tapi ujung-ujungnya mereka malah kena prank dan dipaksa melihat Vini menaikkan kontrak baru. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari simak kronologi lengkap saga transfer yang penuh plot twist ini. Negosiasi kontrak baru Vinicius Junior dengan Real Madrid sempat menjadi salah satu drama kontrak terbesar sepanjang musim panas 2026. Kontrak lamanya cuma tinggal berlaku sampai Juni 2027. Namun, nego kontrak baru antara Vini dengan pihak Madrid berjalan begitu lambat. Vini sebetulnya masih mencintai Real Madrid. Bernabeu masih ia anggap sebagai rumah sendiri. Namun mega bintang Brasil ini mau naik gaji. Vini dilaporkan mengincar paket bayaran senilai 30 juta euro per tahun. Bayaran yang besarannya kurang lebih sama dengan bayaran Kylian Mbappe. Namun Madrid tak bisa menyanggupi tawaran itu. Kita tahu kalau Florentino Perez belakangan sedikit mengerem pengeluaran timnya. Efisiensi membuat Madrid cuma mau menaikkan gaji Vini di angka 20 jutaan euro. Madrid baru berani menaikkan tawarannya akhir-akhir ini. Itu pun cuma di angka 22 juta euro. Posisi Madrid dikabarkan sudah sangat tegas. Ambil paket bayarannya atau siap-siap cabut dari Bernabeu. Madrid tentu saja tak bisa membiarkan Vini bertahan. Karena kalau itu terjadi, sang pemain bisa cabut dengan cuma-cuma di musim panas 2027. Maka dari itu, kalau negosiasi tak kunjung usai, Vini dipastikan masuk daftar jual. Vini adalah seorang bintang besar. Rasanya tak ada klub yang cukup gila untuk menawarnya. Tapi tidak dengan Arsenal. Rupanya juara pertahanan Premier League ini mengintai dari kejauhan situasi Vini. Ketika melihat nego kontrak baru sang pemain berjalan lambat, Arsenal pun masuk memanfaatkan kesempatan. Madrid kabarnya tegas dalam hal memasang bandrol ke Vini. Pemain Brasil itu tidak akan dilepas kecuali ada klub yang berani menawar hingga 160 juta euro. Apakah Arsenal gentar? Tentu saja tidak. Sebagai bukti dari keseriusan mereka, Arsenal dikabarkan siap menyetujui angka yang diminta Madrid itu. Karena lagi banyak duit, Arsenal juga bersedia menawarkan paket gaji fantastis buat Vini. Arsenal tahu bayaran standar tidak akan membuat Vini tergoda. Maka dari itu menurut sejumlah laporan, Arsenal mempersiapkan paket gaji sekitar 24 juta euro per tahun. Nilai itu bakal menjadikan Vini salah satu pemain bergaji termahal di Premier League. Bagi Arsenal, Vini bukan sekedar pemain berbakat. Ia adalah pemain yang sudah punya DNA juara. Arsenal butuh pemain seperti itu untuk mengarungi Premier League 2026-2027 dan mempertahankan gelar. Selain itu, label sebagai juara 2 kali UCL membuat Vini dianggap sosok tepat untuk mengantar Arsenal pada trofi si kuping lebar. Arsenal memang serius mendapatkan Vini. Mimpi Arteta menjadikan Arsenal miniatur timnas Brasil hampir terwujud, manakala mereka berhasil mengamankan Bruno Guimaraes dari Newcastle. Tinggal Vini seorang, maka komplit sudah ambisi Arteta. Tapi sepak bola memang suka menyajikan plot twist tak terduga. Bak disambar petir di siang bolong, semua mimpi basah tentang Vini mengenakan seragam Arsenal pada akhirnya malah kandas pada 6 Agustus 2026.
Real Madrid mengumumkan bahwa Vinicius Junior resmi menandatangani kontrak baru yang mengikatnya hingga 30 Juni 2032. Pengumuman tersebut langsung menutup seluruh rumor kepindahan sang pemain. Menurut laporan jurnalis The Athletic David Ornstein pada Kamis, pertemuan antara pihak klub dan Vinicius pada Rabu waktu setempat menyepakati seluruh detail kontrak baru. Tidak disebut berapa nilai kontrak baru Vini ini, tapi menurut beberapa sumber lainnya, diperkirakan Vini menyepakati gaji senilai 24 juta euro per tahun. Seperti halnya Vini, Madrid sebetulnya dari awal tidak ingin bintangnya itu pergi. Apalagi Jose Mourinho sendiri mengatakan kalau ia mau semua pilar andalan Madrid musim lalu bertahan. Ya, pelatih asal Portugal itulah yang memegang peran penting dalam negosiasi ini. Ia dikabarkan bicara langsung ke Vini untuk meyakinkannya bertahan. Ketika kontrak baru Vini disepakati, sudah tahu kan siapa yang bersedih? Betul, Arsenal. Dari kemarin sudah banyak fans Arsenal yang menanti kehadiran Vini. Misi Arteta membentuk miniatur Brasil terlihat begitu indah kalau jadi kenyataan. Tapi endingnya malah kena song. Minat dari Arsenal serius. Tapi usut punya usut, Arsenal cuma dijadikan alat oleh agen Vini. Tahu kan, dari kemarin Madrid terus-terusan menolak keinginan Vini untuk naik gaji. Nah, disinilah agen Vini menggunakan nama Arsenal. Tawaran dari Arsenal digunakan untuk menakut-nakuti Madrid agar segera memperpanjang kontraknya. Kalau ada klub sebesar Arsenal berani menawar Vini, itu artinya posisi sang pemain unggul di meja negosiasi. Vini seolah mengirim pesan bahwa sekalipun ia dilepas Madrid, masih ada Arsenal yang menanti kedatangannya. Dari situ, agen Vini mengharap Madrid panik, dan akhirnya terpaksa menyepakati kontrak baru. Walaupun akhirnya paket gaji yang diberikan Madrid di kontrak barunya tidak sama persis seperti yang diminta Vini, pada akhirnya Vini tetap menang. Karena paket gaji dalam kontrak baru ini naik 4 juta euro dari tawaran awal. Fans Madrid mungkin bisa bilang makasih dulu sama Uchiha Arsenal karena sudah memuluskan jalan Vini untuk bertahan. Sekarang Madrid boleh senang. Semua bintangnya bertahan untuk musim 2026-2027. Tapi jangan kira kontrak baru Vini tidak akan mendatangkan efek lebih besar ke depan. Diperkirakan kontrak dengan bayaran fantastis milik Vini ini justru bakal menciptakan efek domino di ruang ganti Real Madrid. Seperti disebut di awal, Vini terpicu mengajukan tawaran kenaikan gaji karena melihat bayaran Kylian Mbappe. Walau tak menyepakati tawaran awal Vini, Madrid pada akhirnya menaikkan gaji Vini mendekati tawaran awal. Nah, kalau Vini saja bisa mendapat kenaikan gaji, kenapa yang lain tidak? Belakangan nama yang sering disebut-sebut adalah Jude Bellingham. Kita tahu kalau selain Mbappe dan Vini, Bellingham ini adalah salah satu pilar penting Madrid. Musim 2023-2024, ia banyak berkontribusi membawa gelar UCL ke-15 Los Blancos. Dari sinilah masalah mungkin muncul. Dengan statusnya yang sama-sama bintang, Bellingham bisa saja mengajukan tawaran kenaikan gaji seperti halnya Vini. Kontraknya masih tersisa hingga tahun 2029. Gajinya diperkirakan ada di kisaran 20 jutaan euro. Nah, kalau Vini saja bisa naik gaji, bisa jadi di tahun 2028 nanti, Bellingham akan meminta upah yang setara dengan Vini. Kalau yang terjadi seperti ini, maka yang terancam sudah pasti keuangan Madrid. Itu baru Vini dan Bellingham. Bagaimana kalau bintang-bintang lain juga menerapkan cara serupa Vini dan meminta kenaikan gaji signifikan? Betul, Madrid ini banyak duit. Tapi kalau efek domino ini berlaku, lama-lama bisa tekor juga mereka. Well, pada akhirnya fans Madrid bisa bernapas lega karena Vini bertahan. Buat fans Arsenal, kalian mungkin bisa bobo dulu, siapa tahu dalam mimpi kalian bisa lihat Vini main buat Arsenal. Atau mungkin besok bakal ada rumor lebih mencengangkan. Kvaratskhelia ke Arsenal mungkin? Anyway, menurut kalian sudah tepatkah langkah Madrid memperpanjang kontrak Vinicius Junior? Fans Madrid, seberapa optimis kalian Vini bakal mempersembahkan trofi lagi buat Los Blancos musim depan? Coba tulis komentar kalian di bawah ya.
Selalu pastikan kalian like videonya kalau kalian suka, subscribe Starting 11 Moment lalu nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.